Oke, selamat malam semua teman-temanku. Selamat datang lagi di podcastnya Lydia. Enjoy your listening ya. Nah, untuk kali ini kita bakalan bahas satu topik, yaitu topik friendship atau mungkin toxic people gitu lah orang menyebutnya. Dan mungkin itu sering terjadi di sekitaran kita, dan mungkin saya sendiri dan rekan saya yang nanti bakalan ngobrol bareng juga pernah mengalaminya. Nggak usah berlama-lama, langsung aja yuk kita ngobrol bareng sama teman saya. Mungkin kenalin dulu nih Kak, namanya siapa dan dari prodi apa nih? Oke, halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Melina Lestari dari Prodi Desain Interior. Wah, mantap nih. Buat kalian yang pengen desain-desain atau pengen didesainin rumahnya atau buat apa-apa nih, kalau Kak Melina nih jagonya nih. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, mungkin gini ya Kak ya. Kan kita juga bukan expert di bidang seperti ini ya. Mungkin tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi lah atau apalah. Cuman kita di sini cuma bakalan ngobrol-ngobrol aja kan ya gitu ya. Iya. Nah, kalau dari pengertiannya sendiri nih, kalau dari toksik, dari sebuah toksik pertemanan itu kalau dari menurut aku sih dia tuh pengennya untung sendiri gitu ya, sedangkan teman yang lain dirugikan gitu. Nah mungkin dari kitanya yang rasa dirugikan lah ya, mungkin kalau dia pengennya ya udah sih enak-enaknya aja gitu ya, padahal kan kalau temen kan harusnya kita bisa bareng-bareng lah ya, saling bahu-membahu gitu, susah seneng bareng gitu kan ya Kak ya. Iya. Kalau dari Kak Neng sendiri nih, gimana sih menanggapi tentang toxic pertemanan ini mungkin, atau toxic people gitu? Kalau dari saya sendiri, toxic people itu atau pertemanan gitu ya, dalam dunia pertemanan, itu tuh kayak teman-teman yang emang bener gak bisa memberikan kontribusi positif gitu buat hidup kita, terutamanya buat lingkungan kita sekitar gitu. Jadi betul tadi yang dibilang Kak Widya gitu, memang dia tuh inginnya untung dan memang tidak mendukung apa yang kita lakukan gitu, selama itu positif pun dia nggak mendukung gitu. Nah kan kalau kayak gitu kan kadang malah jadi bikin makan hati ya, maksudnya dibaikin dia ambil hati, jantung dan dalam-dalamannya gitu. Iya bener banget. Nah kalau dari dari kakak sendiri nih, gimana sih untuk mungkin kayak mengingatkan ya atau mengantisipasi adanya toxic people seperti itu, gimana sih? Apakah kakak bakalan hindarin temen itu atau mungkin mengingatkan ya, mungkin secara langsung, cuman gimana ya? Mungkin coba bisa di-sharingkan nih. Kalau aku sendiri ya, khususnya selama kuliah di Telkom University gitu, memang kan awal semester itu kita masih mahasiswa baru ya, susah banget buat yang namanya adaptasi sama lingkungan. Cuman yang perlu aku ingat itu kayak ya kita berteman itu sepentingnya, tapi sepentingnya itu bukan dalam artian kita butuhnya aja gitu sama teman itu. Cuman kalau aku selalu memprioritaskan kayak mana orang yang bisa aku percaya dan mana orang yang memang secukupnya gitu. Jadi ya memang semua teman itu penting, cuman nggak bisa semua orang itu kita percaya begitu aja gitu. Jadi emang harus dipilih-pilih banget teman-temannya gitu, dengan cara kita membuat prioritas pertemanan gitu, kalau menurut aku sendiri. Oh gitu ya. Mantap ya. Iya banyak banget sebenarnya. Iya ya. Kalau dipikir-pikir kayak di dunia perkuliahan ini ya, kayak semua mungkin teman ya buat kita. Iya. Dan kita juga nggak bisa beda-bedain ya. Maksudnya kayak mungkin dia yang dari mana, daerahnya mana, dan sifatnya seperti apa gitu ya. Udah kita temenin semuanya. Cuman ketika mau sharing-sharing mungkin kita bisa memilah-milah gitu ya Kak ya. Iya betul. Tadi kan kakak bilang tentang prioritas pertemanan. Nah kalau dari kakak sendiri nih, mungkin
temen yang nyambung di kakak mungkin ya gitu, gimana sih? Ada yang nyambung banget ya. Gitu. Kalau di aku sendiri sih, caranya kita buat prioritas pertemanan itu, yang pertama kita lihat dulu keadaan diri kita tuh kayak gimana tipenya gitu. Oh kita orangnya introvert, terus kayak kita tuh orangnya tuh nggak bisa gaul yang kayak kekinian kayak nongkrong kayak gitu. Nah mungkin kalau aku sendiri kayak lebih dengan cara menyeleksi beberapa teman, lihat dari pergaulannya, lihat dari kesopanannya, tata bahasanya, nah, dan mungkin secara nggak langsung itu bakal ada seleksi alam kan, kayak oh dia nyaman nih sama orang ini, apalah gitu, kita bisa berteman, tapi bertemannya nggak langsung deket yang bener-bener intens gitu, jadi lama-kelamaan sesuai prosesnya kita lama-kelamaan jadi deket gitu. Cuman untuk selebihnya ya itu tuh kayak kita balikin sama keadaan aja gitu, yang emang kadang ada teman yang harus kita bantu, sama ada teman yang emang dia udah bisa sendiri gitu. Jadi nggak selamanya kita harus gue harus deket nih sama orang ini, nggak juga gitu. Nah kalau dari ciri-cirinya nih, kalau menurut kakak yang toxic people atau toxic dari pertemanan itu gimana sih? Apa aja gitu? Oh, kalau menurut aku ini banyak banget sebenarnya ciri-ciri toxic itu. Aku selalu ngamatin beberapa mungkin orang. Di sekitar kita gitu kan ada banyak kan ya? Iya banyak banget. Kalau menurut aku sih yang pertama dia tuh memprioritaskan dirinya sendiri. Jadi kayak di dalam situasi apapun dia tuh nggak mandang kayak oh ini temen dan ini tuh sebenarnya tuh salah yang dia lakuin. Terus yang kedua tuh ya memanfaatkan pertemanan. Apalagi kan kadang kalau mahasiswa baru kayak kok dia datang cuma ada butuhnya doang gitu. Iya, bener banget tuh. Ya, terus yang ketiga itu lebih suka drama sih sebenarnya orang-orang yang toksik itu. Waduh, jadi drama tuh nggak cuma di film azab aja ya? Iya, jadi kayak dunianya memprediksi. Susah untuk memprediksi suasana hatinya gitu. Jadi kayak emang banyak banget dramanya. Terus sikapnya negatif, ciri-cirinya itu. Terus kayak ketika kita ngobrol sama orang itu atau beberapa teman, dia tuh kayak ingin dirinya yang paling menonjol gitu di antara yang lain. Iya. Itu kalau dari aku sih banyak banget sebenarnya, cuman itu yang paling penting sih kalau buat di lingkungan anak-anak mahasiswa yang paling banyak gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman yang dengerin juga bisa tahu ya ciri-ciri dari toxic people dan mungkin pernah juga merasakan atau mengalami hal yang sama. Nah, jadi menurut aku sih, kalau dari aku pribadi sih, ya nggak apa-apa sih temenan gitu. Cuman ya saling mengingatkan gitu lah ya, buat yang kebaikannya lagi gitu. Nanti kalau kamu lama-kelamaan toksik mulu ya nanti nggak ada temennya gitu kan. Jangan datang kalau pas ada maunya doang gitu. Hidup penuh toksik ya kak. Ya, hidup penuh toksik dan drama. Terus gini kak, kadang tuh orang toksik tuh suka kepancing gitu nggak sih? Kalau misalnya ada orang ngomong ke si A gitu kan, kayak dia tuh orang yang berpengaruh gitu. Jadi dia ngikut ke dia gitu. Biar orang tuh ngelihat si toxic people ini, jadi kayak oh iya dia gitu. Jadi dia pengen dapat nama di depan halayak banyak gitu sih, kalau yang pernah aku alamin ya kayak gitu sih. Iya. Bener banget sih apa yang kakak bilang, soalnya juga emang banyak banget orang yang si toxic people itu kayak mencoba untuk mengelabui berbagai macam orang dengan karakteristiknya gitu, supaya orang yang emang dia nggak suka itu ya pandangannya itu jelek terus gitu. Ya gimana ya, maksudnya ini kayak dia mah kayak ngadu domba gitu. Iya emang sulit sih untuk menangani toxic people itu ya. Itu ya mungkin selagi buat kalian para pendengar yang mau memasuki masa-masa kuliah, jadi harus hati-hati dalam memilah teman-teman ya, karena bisa dibilang nggak semua teman itu
ya baik sih, cuman ya bagaimana kita bergaul dengan mereka sih itu yang paling penting. Dan ya kalau bisa ada teman yang baik, kenapa nggak pilih yang baik aja gitu. Jadi bukan buat mungkin para pendengar yang baru mau masuk kuliah atau yang pernah mengalami toksik pertemanan gitu. Oke, makasih Kak Widya. Sebenarnya kalau pesan dari aku sih buat yang mau kuliah jangan takut untuk bersosialisasi ya. Emang sih kalau awalnya kita pasti punya rasa malu lah buat kayak sosialisasi. Mungkin kita nggak pede dengan penampilan, dengan cara kita bergaul. Ya itu emang udah bawaan. Jangan hilangkan itu, tapi perbaiki gitu. Perbaiki itu dalam artian untuk menyesuaikan sama lingkungan gitu. Bahkan aku punya satu cerita nih Kak Widya yang emang mungkin kayaknya lucu gitu ya. Boleh. Ini seru nih, kita dengerin cerita Kak Neng nih. Jadi pertama awal kali aku masuk kuliah itu, setiap aku pulang kelas, aku tuh langsung pergi ke asrama. Oke. Kenapa sih kayak pergi ke asrama? Ya karena emang dalam pikiran aku tuh kayak aku nggak percaya diri. Orang-orang tuh aku ngerasa tuh kayak di luar tuh banyak banget lingkungan jahat gitu. Aku nggak tahu kenapa ya. Waktu kuliah aku berpikiran seperti itu gitu. Oke. Ya kayak lingkungan tuh jahat banget. Bahkan sampai kayak aku lari-lari ke asrama. Emang bener-bener yang namanya pulang kuliah itu langsung ke kamar dan kunci pintu, langsung di meja belajar aja gitu, entah itu ngerjain tugas atau apa gitu. Terus lama-kelamaan aku udah mulai berbaur nih sama teman-teman aku yang di kelas atau yang di asrama gitu. Dan aku mulai merasakan adalah masalah A, adalah masalah B. Nah, di dalam masalah itu aku kayak ngerasa, wah, ternyata kalau kita bergaul sama orang itu banyak masalah ya gitu. Jadi aku kayak gila sih, kayak udahlah nggak mau temenan lagi, kayak malah jadi banyak masalah gitu, dan itu malah bikin kita stres gitu kuliahnya. Masalah lagi. Tapi lama kelamaan kayak aku coba buat nyari inspirasi sendiri, kayak oh iya aku punya kakak pendamping nih di asrama. Ada lah ya di Telkom itu namanya senior resident gitu. Akhirnya aku ngeliat mereka setiap kegiatan di asrama dan aku mulai percaya diri gitu, kayak oh ternyata kita tuh walaupun ada masalah tuh ya nggak harus kita bukannya apa ya kayak nggak mau bergaul lagi gitu, tapi harus kita buktikan gitu kita itu bisa ngadepin masalah itu gitu. Nah akhirnya lama kelamaan aku kayak terinspirasi sama kakak-kakaknya dan akhirnya aku bisa ngadepin masalah itu gitu. Dimana yang biasanya aku pulang kuliah langsung ke kamar dan beres-beres mengunci pintu, lama-kelamaan aku pulang kuliah ya bisa main sama temen, bisa ngerjain tugas bareng gitu, ikut kegiatan asrama. Jadi bener-bener mencoba buat membuka diri gitu. Oh, gue tuh makhluk sosial yang harus berinteraksi sama yang lain gitu. Nggak bisa kita hidup sendiri gitu. Itu sih yang aku rasain pas awal banget kuliah. Tapi alhamdulillahnya aku di asrama ada kakak-kakak senior residen, jadi emang ngebantu banget gitu. Iya. Ternyata ya di kakak-kakak SR ini, jadi ketika kita bisa sharing-sharing bareng kakaknya dan ternyata di situ terbuka lah semua pintu-pintu, mungkin bisa lebih baik lagi dan mungkin dari itu bisa banyak belajar ya dari kakak-kakaknya. Iya betul. Oke. Ya bener banget sih, waktu awal-awal juga kalau pas aku masuk kuliah aku juga masih takut-takut sih, apalagi kan mungkin karena aku dari Jawa Tengah ya. Nah dari Jawa Tengah terus tiba-tiba datang ke Jawa Barat kayak apa ya, bisa dibilang kayak orang Jawa gitu, takutnya dikata-katain gitu loh, takutnya iya. Jadi kayak ngerasa minder duluan gitu sebelum rasis gitu ya orang-orang. Jadi hampir satu semester pokoknya satu semester dari awal itu benar-benar kayak memperhatikan lingkungan, terus kayak gimana ya kalau misalnya ngomong sama ini. Jadi benar-benar yang tadinya mungkin aku di sekolah itu rame gitu orangnya, pas kuliah tuh langsung jadi diem, benar-benar diem, sediem-diemnya gitu. Mungkin kalau teman-teman satu organisasi aku yang dulu semester 1 dan semester 2 bareng aku bakalan tahu kayak gimana aku waktu di semester-semester awal dan baru masuk Telkom gitu.
Nah kalau sekarang sih udah ngomong mulu ya kayaknya, sampai pada pusing dengerin omongan aku. Udah berkembang ya, udah tumbuh gitu ya. Itu juga berkat kakak-kakak SR-nya juga, dan mungkin teman-teman SR juga ya yang benar-benar luar biasa, banyak banget bisa ngerubah aku yang tadinya takut dan jadi berani kayak sekarang. Iya. Itu sih. Seru. Tapi emang ini nggak sih Kak, kayak sebenarnya toxic ini tuh kalau di lingkungan kayak emang hidupnya 24 jam bareng itu emang rawan banget nggak sih, terlalu banyak gitu? Iya benar-benar. Karena ibaratnya kalau misalnya secara nggak langsung kita sering berhubungan atau mungkin kontak sama orang toksik seperti itu, bisa jadi kita mau ikut ketularan gitu ya. Mungkin kayak mulai awal-awalnya gibahin orang. Nah iya itu. Ini nih. Gibah orang, terus bisa kayak nuduh-nuduh temen, terus buat temen terjebak dalam masalah kah, atau bisa dibilang kayak memaksakan orang buat mengikuti pendapat kita gitu. Tapi nih Kak, sejauh ini kan aku kayak pernah lah ya sempet ngamatin kayak beberapa reaksi orang yang emang toksik. Kan mungkin pandangan orang itu kayak toksik tuh negatif. Tapi justru sebaliknya yang aku temuin di berbagai masalah yang mungkin teman-teman aku rasain gitu. Aku sering lihat kan ya. Ternyata nggak semua toksik itu hadir di dalam pertemanan yang emang negatif. Bisa juga dari pertemanan yang awalnya positif. Contohnya kayak misalkan kita temenan nih kayak sahabatan ya, kesana kesini bareng, terus lama-kelamaan ada satu masalah yang emang nggak bisa kelar, lama-kelamaan berantem kan. Nah si permasalahan dari berantem ini dia nggak bisa tanganin gitu, dan akibatnya salah satu orang itu saling menjelekkan, dan dia kayak nyebarin gosip atau kata-kata yang emang negatif ke teman-teman lainnya supaya pandangan ke satu orang itu jelek gitu. Kalau menurut pengamatan aku kayak gitu sih selama ini gitu. Iya. Jadi dia main cantik ya. Iya benar, main cantik ya. Menyelundupkan hal-hal negatif di belakang pertemanan yang tadinya positif gitu. Iya benar. Gimana ya? Karena susah juga ya Kak, apalagi kita cewek ya, emang rawan gitu ya. Dikit-dikit gosip gitu kan. Ngomong dikit aja langsung kemana-mana gitu kan. Iya benar-benar. Ya, harusnya kita yang dari diri kita sendiri yang bisa menjaga gitulah ya kayak. Iya betul. Oke. Terus kalau misalnya nih di teman kakak sendiri nih, mungkin teman dekat kakak sendiri kayak temenan sama orang yang toksik gitu. Karena mungkin pendapat kakak dan bagaimana cara kakak buat penjaga teman kakak itu biar tidak tertular toksik dari temannya itu, gimana? Kalau yang selama ini aku lakuin sih ke beberapa teman dekat aku, satu sih kata kuncinya, jadi kayak kita tuh harus jaga jarak. Bukan corona doang gitu ya, harus jaga jarak. Kayak PSBB. Iya, tapi emang di dalam pertemanan juga kita harus jaga jarak gitu. Jaga jaraknya ya dengan cara mendekatkan yang baik dan menjauhkan yang jelek gitu. Mungkin ada beberapa teman kita yang tadinya gaulnya sama si A, dia sering keluyuran, nongkrong. Nah, lama-kelamaan kita deketin, kita tanyalah kayak hobinya apa, kita ikut ke hobi dia dan kita tarik ke hal yang lebih positif lagi gitu. Jadi kan istilah katanya, jadi kayak nggak kelihatan banget gitu kalau kita tuh lagi ngambil dia dari toksik pertemanan dia yang dulu gitu. Jadi ada prosesnya. Ya, jadi bertahap gitu ya kayak. Iya. Benar. Seru banget nih pokoknya pembahasan ini. Apalagi kalau misalnya kalian bisa join, mungkin ikutan ngobrol bareng kita nih bakalan rame. Iya, boleh banget. Oke. Dan berarti kita juga tetap harus bersikap baik tentunya ya kayak sama siapapun. Iya betul. Oke, jadi begitu ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Neng malam ini.
Dan mungkin nanti kita bikin kelanjutannya, mungkin bisa membahas tentang toxic people selanjutnya, atau tentang pembahasan topik lain dan bersama Kak Neng atau dengan teman-teman yang lain, dan atau tambah teman-teman yang lain biar makin rame. Mungkin sekian dari podcastnya Widya. Kak Neng mungkin ada mau kirim-kirim salam buat siapa gitu? Saya mau salam buat salah satu teman saya. Emang udah lama nggak ketemu ya, jauh di sana. Saya pun sekarang udah nggak tahu kabarnya. Semoga sehat selalu dan tetap ingat pertemanan. Oke, siap. Jadi buat teman Kak Neng yang jauh di sana, yang udah lama nggak ketemu dan mungkin lama PSBB juga karena sekarang masa corona ya. Tetap sehat selalu, dan buat para pendengar juga tetap sehat selalu, Kak Neng sehat selalu, dan semoga kita selalu dalam sehat selalu, dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas normal lagi. Oke, tetap stay tune di podcastnya Widya karena bakal ada seri-seri yang seru dan episode-episode yang seru lagi tentunya. Oke, dadah, bye-bye.